Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam. Nah, di tengah mulai dinginnya kota Perth, yang ada adalah makin panasnya persiapan suasana tensi persiapan Indonesia menghadapi Cina tanggal 5 Juni nanti di GBK. Jadi saya ingin membahas sedikit formasi-formasi yang kita sudah sama-sama tahu kemungkinan besar Indonesia akan bermain di 3-5-2 atau 5-3-2, antara dua hal itu, atau 5-2-3 ya, tapi atau 5-2-3-1, pokoknya di sekitar situlah dengan 3 back ya. Nah, kita sekarang bicara dulu mengenai goalkeeper ya, penjaga gawang. Dengan absennya Martin Paes, saya yakin 99% kalau tidak ada Aral Melintang, Emil Audero akan menempati posisi tersebut ya. So, itu udah hampir pasti ya, dengan kapasitas dan pengalaman dia di klub-klub besar dan skill dan kemampuan dia, Emil merupakan pilihan terbaik saat ini di antara 5 atau 4 kiper yang tersisa. Nah, untuk yang masuk di SP, saya pikir masih akan tetap Nadeo Argawinata dan Hernando Ari, karena saya pikir Reza Arya dipanggil karena dilihat dia berbakat, dan pemanggilan ini saya melihatnya lebih kepada bagaimana Reza akan diberikan pengalaman berlatih bersama tim nasional sehingga mulai merasakan suasana tim nasional. Tapi untuk masuk di SP atau bahkan diturunkan itu hampir tidak mungkin kecuali 4 kiper cedera ya. Jadi kita bisa bilang Reza ini adalah kiper kelima saat ini. Nah, untuk Emil sendiri ini akan merupakan debut dia untuk timnas, dan saya pikir ini merupakan sebuah pertaruhan atas reputasinya selama ini ya, dengan kerinduan orang-orang masyarakat Indonesia melihat dia memperkuat Indonesia, kemudian begitu lamanya proses, begitu banyaknya drama yang disebabkan oleh pernyataan ayah Emil, sehingga ini merupakan suatu pertaruhan terbesar dia untuk menunjukkan di depan 70.000 penonton nanti di GBK. Tapi saya pikir motivasinya akan berlipat ganda ya. Dan kabar baik, walaupun kabar sedih, adalah Emil bisa bergabung lebih cepat karena Palermo sudah tersingkir dari playoff promosi ke Serie A. Jadi sayang sekali, tapi ya memang mungkin ada berkah tertentu yang Indonesia akan terima dari saat itu. Jadi Emil akan ada di bawah Mistar. Lalu di 3 di belakang saya pikir akan tetap Mace Hilgers, ya, Jay Itzes dan Justin Hubner, tanpa mengecilkan arti Rizky Ridho dan Jordi Amat. Tapi memang saya pikir Mace akan tetap mengisi pos right center back itu, walaupun kita tahu Rizky Ridho bermain sangat luar biasa di pertandingan melawan Bahrain, namun saya masih melihat kemungkinan besar Patrick Kluivert itu cenderung akan menempatkan Mace Hilgers di posisi tersebut ya. Jadi 3 center back sudah pasti akan sama, Mace Hilgers, Jay Itzes dan juga Justin Hubner. Ya, Justin akan tetap di situ. Lalu kita ke sayap kanan, dengan kemungkinan besar pulihnya Kevin Dix, kemudian Kevin Dix akan di situ, tapi Sandy Walsh akan bersiap jika memang harus diturunkan di posisi tersebut. Sementara untuk pemain-pemain lain, mungkin Jakob Sayuri, Eliano Reinders, mereka akan lebih ke sebagai backup ya. Sebagai backup, yang kita juga nggak tahu Eliano ini akan diturunkan sebagai back kanan atau sebagai wing kanan nantinya. Namun di kanan, back kanan sudah pasti 90% adalah Kevin Dix jika dia sudah pulih dan fit dan cukup. Dan saya pikir untuk masalah chemistry tim di belakang ini akan bisa teratasi dengan lebih awalnya mereka berkumpul, yaitu tanggal 26 Mei nanti. Lalu di sisi kiri tidak lain dan tidak bukan Kevin Verdonk, tidak ada lagi, dan Dean James mungkin akan menjadi pelapis ya, cadangan di situ. Di tengah kita sih sudah akan yakin Joey Pelupesi dan Tom Haye akan mengisi tempat itu, tidak ada lagi yang lain, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada halangan, tidak ada hal-hal yang membuat mereka berdua, kecuali mereka cedera pada saat latihan, tapi saya pikir secara umum mereka tidak akan tergantikan untuk dua ini ya. Nah, kemudian kita ke depan, 3 pemain depan ya, 3 pemain dan 4 pemain depan ya. Saya pikir di kanan kemungkinan besar memang akan diisi oleh Eliano Reinders atau Jakob Sayuri di tempat itu ya. Kemudian posisi Marcelino Ferdinand ada kemungkinan besar akan diisi
bisa saja oleh Tom Haye dimajukan dan Ivar Jenner dimasukkan untuk berduet dengan Joey Pelupesi, atau Stefano Lillipali akan bermain di posisi itu. Karena Stefano Lillipali sendiri cukup bisa dibilang versatile ya untuk bisa mengisi posisi tersebut. Begitu juga di sebelah kiri. Jika bukan Dean James, akan Stefano Lillipali. Jadi Stefano Lillipali ini memang sebuah kejutan, tapi memang adalah pemain yang sangat dinanti-nantikan oleh para netizen untuk dipanggil, karena semua merasa bahwa Lillipali adalah pemain yang sangat spesial, yang sangat luar biasa skill dan kemampuannya, leadershipnya, pengalamannya, tapi dianggap lahir atau dinaturalisasi atau lahir di era yang salah. Jadi sekarang ini adalah kesempatan, mungkin salah satu kesempatan terakhir dari Stefano Lillipali. Kalaupun dia masih bisa bertahan dan Indonesia lolos ke Piala Dunia, mungkin dia masih punya peluang, tapi sudah tidak lama, paling lama 1-2 tahun lagi Lillipali mungkin sudah akan lebih berkonsentrasi menata masa depannya di luar lapangan ya, apakah sebagai pelatih atau sebagai yang lain ya, karena Lillipali memang sudah cukup berumur, sudah 35, akan menjelang 36 tahun. Tapi saya pikir untuk posisi menggantikan Marcelino atau menempati kiri menggantikan Ragnar, Lillipali masih lebih dari capable untuk hal itu. Di depan Ole Romani, tiada lain dan tidak bukan. Jadi kita bisa lihat review saya kali ini, review yang part 2 ini adalah lebih. Nah, bagaimana pemain-pemain seperti Asnawi, Arhan, kemudian pemain-pemain Septian Bagaskara gitu ya, Egy. Nah, Egy ini juga bisa diletakkan di kanan jika bukan Jakob Sayuri, mungkin Egy atau Jakob atau Eliano Reinders ya. Bisa juga mungkin Egy di kanan, di tengah itu Eliano, dan sebagai false nine, kemudian di depannya oleh Romani, dan kemudian di samping itu adalah Stefano Lillipali. Jadi cukup menarik melihat dinamika di lini depan Indonesia ini, bagaimana posisi di belakang striker ini akan sangat menentukan, dan siapa saja yang akan diisi ya, siapa saja yang akan mengisi tempat tersebut itu loh. Jadi itu cukup bisa menarik gitu ya. Saya pikir, tapi tetap mungkin Tom Haye dan Joey Pelupesi ya. Jadi kemudian di depan ini ada di kiri kemungkinan besar ada Eliano Reinders, Stefano Lillipali, kemudian di kanan ada Egy atau Eliano, dan di depan itu ada Ole Romani. Nah, cukup menarik kita lihat dinamika pergerakan atau perputaran pemain depan ini, tapi kita tetap yakin Cina akan bisa kita kalahkan tanggal 5 Juni nanti. Jadi teman-teman semua, mari kita berharap yang terbaik, mari kita doakan mereka yang terbaik. Biarlah training center di Bali ini berlangsung dengan lancar, mereka mempunyai waktu untuk menemukan chemistry, sehingga nanti tanggal 5 Juni Indonesia bisa menaklukkan China dengan luar biasa. Oke, thank you so much sudah menonton video ini. Saya harap video ini bisa menjadi bahan sharing yang cukup baik buat semua teman-teman, dan biarlah kita semua berharap yang terbaik untuk Indonesia. Thank you so much, dan jangan lupa bantu saya kembangin channel ini, share, subscribe channelnya, kemudian like videonya, dan berikan komentar kalian untuk feedback video saya ini. Thank you so much, and until next time.